Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengamat politik Bung Adi Praitno mempermalukan juru bicara PDIP yakni Guntur Romli. Selain itu, mantan kader PDIP Pak Sudarsono juga membongkar bagaimana kebohongan, fitnah, tuduhan liar yang terus dilontarkan oleh kader-kader banteng kepada Pak Jokowi. Selain itu, Pak Sudarsono juga mendesak kepada Deddy Sitorus agar membuka siapa utusan yang konon katanya diutus oleh Pak Jokowi ke DPP PDIP. Karena kalau tidak, wah ini ancaman dari Pak Sudarsono ya. Dia akan berkonsultasi kepada kuasa-kuasa hukum untuk melaporkan kader banteng ke Mabes Polri, teman-teman. Waduh, ini semakin memanas saja ya isu-isu PDIP dan Jokowi ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menjadi sangat relatif, tergantung bagaimana di mana posisi politik yang sesungguhnya. Untuk membuktikan apakah betul ada utusan, apa tadi istilahnya ada parcok-parcok segala macam itu, ya tentu harus ada foto, ada video dan seterusnya. Itu satu-satunya yang bisa dikonfirmasi. Soal validitas kiriman-kiriman itu. Betul. Di luar itu saya kira semua orang sedang mencoba untuk meyakinkan banyak orang bahwa argumen dirinya lah yang kemudian paling benar. Per hari ini Bang Guntur, Bang Deddy Sitorus sedang ingin menyampaikan pesan supaya apa yang disampaikan itu terkonfirmasi, valid, bahwa apa yang terjadi pada Pak Hasto itu bukan kasus hukum. Tapi responnya Pak Jokowi yang cukup frontal itu gimana? Nah, bagi saya memang klimaks ya. Jokowi itu tentu dalam batas-batas tertentu kita lihat sebagai kebanyakan orang Jawa. Orang Jawa dalam banyak hal kalau terus dikritik, diserang secara terbuka, dan mungkin juga ada sisi hal yang kemudian terkonfirmasi harus bereaksi secara terbuka. Bahkan sikap relawan itu kan simultan terjadi di mana-mana. Semua relawan Jokowi speak up bahwa ini tidak bisa dibiarkan dan kemudian ada proses-proses yang mestinya bukan hanya selesai di permukaan. Kalau bisa ada persoalan-persoalan hukum. Makanya Bang Guntur tadi ngomong apa konsekuensi hukumnya ketika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ada yang datang pada kami dan di situ tidak menyebut nama orang kan. Makanya itulah yang saya sebutkan. Upaya untuk meyakinkan pihak mana yang sebenarnya kuat dalam narasi ini adalah pertarungan yang saya kira ini ke depan akan terus terjadi. Pada kesempatan ini Barisan Sudarsono, Jokowi Lovers melawan Hoax ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Deddy Sitorus selaku pengurus pusat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang kemarin pada tanggal 12 Maret beliau mengatakan, Saudara Deddy mengatakan bahwa apa yang selama ini Bapak Jokowi telah mengutus seseorang atau seseorang telah menemui para petinggi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini Barisan Sudarsono Jokowi Lovers meminta agar siapa dan di mana dan materi apa yang jelas itu bisa disampaikan kepada publik. Jangan sampai Saudara Deddy Sitorus atau elit-elit PDI Perjuangan seperti selama ini yang menyampaikan narasi-narasi yang selalu menurut kami membuli, selalu merendahkan, selalu mencaci Bapak Jokowi. Bagi kami itu adalah sebuah fitnah yang menyesatkan. Fitnah yang selama menyesatkan. ini elit PDI Perjuangan, apakah itu pelemahan KPK, apakah itu isu 3 periode, apakah itu bansos, apakah itu partai coklat, itu kalian PDI Perjuangan sering menarasikan itu. Dan bagi kami itu tanpa bukti, itu tanpa fakta, dan itu meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Kami sebagai pecinta Jokowi tidak rela apabila kalian terus melakukan hal-hal tersebut. Selama ini Bapak Jokowi sudah cukup diam, sudah cukup bersabar, tetapi kalian seakan-akan terlalu jumawa, merasa dirinya hebat. Segala-galanya ini yang tidak bisa kami terima. Perlu kalian ketahui, saya Sudarsono yang juga mantan pecatan PDI Perjuangan, justru sekarang saya malah bangga. Jadi kami sudah tidak di PDI Perjuangan ini sudah bangga. Jadi elit PDI Perjuangan, Anda tidak perlu jumawa. Kami yang dipecat ini sudah bangga, malah bangga.
Bahkan teman-teman kami, beliau-beliau yang sudah dipecat PDI Perjuangan sudah bangga terhadap kebobrokan PDI Perjuangan yang selama ini dan yang akan terjadi. Kebobrokan ya kan. Kenapa kami sampaikan bobrok? Ya memang seperti itu. Berani memang Pak Anda Sudarsono menegakkan ya. supremasi hukum begini, nyatanya Anda bukan tokoh-tokoh negarawan yang baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers sekali lagi menuntut apa yang terjadi katakan, buka ke publik. Kalau tidak, kami akan konsultasikan kepada orang-orang yang tahu hukum. Kami akan tuntut Anda ke Mabes Polri. Waduh, akan dituntut ke Mabes Polri, teman-teman. Ini serius semua ini sepertinya relawan-relawan Pak Jokowi ya. Ternak-ternak Mulyono katanya ya kan, kata ternak banteng dan ternak onta gitu ya kan. Kita ini semua ternak Mulyono gitu. Ya ini disambut dengan meriah gitu. Apa yang dikatakan kemarin oleh Pak Jokowi bahwa beliau ada batasnya gitu. Mengalah beliau ada batasnya. Wah ini disambut dengan meriah oleh para pendukung beliau ya. Wah ini makin panas teman-teman. Akan dilaporkan ke Mabes Polri. Terima kasih. Jabatan Presiden Wapres itu jabatan melekat ya. Itu jabatan yang menjadi pilihan di demokrasi kemarin. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah semua kader PDIP di kantor-kantornya atau di DPP PDIP ada nggak gambar Gibran? Gitu. Kan biasa ada gambar Presiden Wapres ya. Tanya aja ke Mas Seno. Mas Seno ada gambar Mas Gibran nggak di DPP PDIP? Itu lebih enak menjawabnya daripada ketawa dong Hasto Junior. Apa berdebat soal penting atau tidak. Tapi yang jelas itu jabatan melekat. Saya yakin 1.000.000% bahwa posisi Mas Gibran itu ada jabatan yang melekat. Kemudian setiap di DPP, DPD, PDIP selalu ada Mas Gibrannya gitu. Jadi ya apalagi Bu Mega kan sosok yang selama ini digaungkan, sosok ibu yang sangat konstitusional ya. Dia sangat memahami proses demokrasi itu dari sudut pandang yang sangat konstitusional. Jadi kita nggak bisa mengajarkan lagi Bu Mega tentang bagaimana ruang demokrasi, konstitusi dan sebagainya. Beliau lebih paham. Jadi kalau ditanya baper atau tidak, ya apa yang harus dibaperin? Politik itu kan rasional, nggak bisa dengan cara sudut pandang yang emosional. Jadi kalau seandainya Bu Mega tidak menyebut nama Mas Gibran ya nggak apa-apa gitu, monggo. Tapi yang pasti ya kan? Bu Mega tahu sekali bahwa ini adalah pasangan yang sangat demokrasi, lahir dari sistem yang sangat demokratik. Kemudian secara konstitusi ketika proses pelantikan selalu ada namanya Mas Gibran. Kemudian tidak selalu disebutkan juga nggak masalah. Lantas Mas Gibran kan tidak terlalu eksistensialis orangnya gitu, tidak butuh pengakuan gitu. Jadi biasa aja. Biasa gitu. aja. Bapaknya juga biasa aja. Luar biasa. Pak Jokowi mantan presiden ke-7, dia nggak baperan, santai aja. Mau disebut monggo, nggak disebut monggo ya wis. Menurut saya paling tidak demokratis. Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Iya. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur Formatur, DPP. ya. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati Ya, gitu itu lah. menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADRT. Waduh. Telak banget serangannya Bung Ade ya. Bahwa pembentukan partai super terbuka ini ternyata konsepnya ini sudah diadopsi oleh PSI. Bagian mana yang diadopsi? Orang pemilihan ketua umum PSI aja 2 hari jadi kader langsung jadi ketua umum. Iya, maksudnya diadopsi adalah kan gini. Ini akan diadopsi, akan diterapkan di PSI. Katanya sudah diadopsi. Ya diadopsi, ide itu diadopsi. Sekarang sedang dalam pembicaraan di dalam partai. Bagaimana bentuknya? Ingat ya, TBK di sini sebetulnya bukan TBK perusahaan, tapi terbuka. Ya. Jadi kita harus sadar nih, ini penonton juga harus sadar bahwa di Indonesia ini cara pemilihan ketuanya ini beragam. Paling tidak ada 2 bentuk. Yang pertama adalah yang PDIP, ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua PDIP adalah Bu Megawati. Ya, dia punya hak prerogatif. Itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADRT-nya. Enggak.
tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui kongres. Itu ada di ADRT. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, bukan ketua umum. Tolong baca Loh, lagi. saya orang PDIP. Iya, tolong dibaca lagi. Saya orang PDI Perjuangan, gitu kan? Belum juga 2 tahun Saya kan jadi juga orang bisa PDI. bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut kami paling tidak demokratis. Enggak, Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di kongres. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur Panik, ya kan? DPP. Guntur Bukan Romli ketua panik. umumnya dipilih Ibu Megawati gitu lah. Menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADRT. Ya nggak apa-apa. Nah, saya bukain untuk Anda. Nih saya bukain. Silakan Anda ngoceh. lanjut dulu. Kalau bohong nanti saya bantah. Bukan salah Pak Jokowi, salah undang-undang dasarnya. Kenapa di undang-undang dasar itu presiden dipreteli membuat undang-undang dulu, presiden membuat undang-undang, sekarang yang membuat undang-undang DPR. Dulu presiden yang membekukan DPR, sekarang nggak bisa, DPR yang membekukan. Dulu yang namanya kekuasaan ada di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR, sekarang nggak ada. Dulu kan kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR. MPR memberikan mandataris kepada presiden, sekarang tidak. Kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan melalui DPR. Melalui undang-undang siapa? Nggak jelas. DPR itu powerful. Sehingga DPR sekarang powerful. Makanya presiden sekarang itu bukan presiden Pak Jokowi, ketua partai lah yang berkuasa di negeri ini. Lah, ya kan? Indonesia kita bubarkan. Di mana? Indonesia itu berada di MPR. MPR terdiri dari utusan golongan ditambah partai kan? Itulah keindonesiaan. Sehingga nenek mama kalau yang di Magelang itu masuk dia di MPR, tidak dipilih. Lah orang kayak saya kan cuma satu. Bagaimana bisa kan tetap kalah. Tetapi dengan zaman sekarang jumlah yang menentukan, bukan kualitas. Kuantitas. Ini yang terjadi sekarang. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana mantan kader PDIP Pak Sudarsono itu sepertinya sudah kesal, sudah gondok dengan perilaku ataupun tingkah-tingkah dari elit-elit PDIP yang terus menyerang, memfitnah Pak Jokowi. Ya walaupun Pak Jokowi selama ini diam, mengalah, tapi ya statement beliau kemarin sudah keras dan tegas mengatakan ya diam dan ngalahnya beliau ada batasnya teman-teman. Dan ini disambut sangat sangat keras juga oleh para pendukung Pak Jokowi yang ramai-ramai mendesak Deddy Sitorus membuka siapa sosok yang menjadi utusan itu. Bener nggak itu diutus Pak Jokowi? Dan ini nyambung ke apa yang dikatakan Bung Adi Praitno tadi. Ya hanya salah satu cara untuk membuktikan ucapan Deddy Sitorus ya dengan bukti otentik gitu. Buktikan omongan lu, apakah itu benar apa enggak? Apakah ada foto, apakah ada video ataupun rekaman suara. Nah, biar bisa diklarifikasi teman-teman, bisa ditindaklanjuti gitu, bener enggak ini? Kalau hanya konferensi pers, omon-omon, wah ini percuma teman-teman. Kita kalau nggak bakal percaya. Kita udah tahu bagaimana permainan-permainan banteng gitu ya kan. Dan bagaimana tadi Bung Ade Armando sepertinya membuat jubir PDIP sedikit gelagapan ya. Karena hak prerogatif Ibu Mega dibongkar habis-habisan, dikulit habis-habisan oleh Bung Ade. Waduh. Tapi ya mau gimana pun Ibu Mega pemilik PDIP dan ketua PDIP seumur hidup sepertinya teman-teman ya. Tidak ada yang bisa menggantikan Ibu Mega walaupun dipilih di kongres dan segala macam, tetap aja Ibu Mega yang jadi ketua. Karena apa? Nah, kemarin Ibu Mega sudah mau turun jadi ketua umum, tapi yang minta beliau menyampaikan itu adalah Hasto, memanas-manasi Ibu Mega untuk tetap menjadi ketua umum. Ya dijual-jual lah semua perwakilan-perwakilannya kalau semua meminta Bu Mega jadi ketua. Ya padahal itu cuma akal-akalan Hasto kali ya. Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.